Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, mudahkanlah segala puji bagi Allah yang hanya karenanya segala kebaikan menjadi sempurna. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada pemimpin dan Tuhan kita, Nabi Muhammad, serta pada keluarga dan para sahabatnya. Simak dengan baik hal-hal yang patut disimak. Menyimak dengan baik hal-hal adalah memperhatikan apa yang kau dengar dengan tidak menyibukkan hati dan anggota tubuh dengan sesuatu yang bisa melahirkan, dengan sesuatu yang bisa melalaikan, serta memfokuskan diri pada segala upaya untuk memahami apa yang kau dengar. Seperti mengarahkan pandangan kepada orang yang berbicara atau menelaah buku tentang apa yang patut disimak. Allah menjamin bahwa orang yang menyimak dengan baik akan mendapat faedah dan manfaat dari apa yang disimak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau menggunakan pendengarannya sedang ia menyaksikan. Quran Surat Qaf ayat 37. Maksudnya di balik pembicaraan tersimpan pembelajaran bagi orang yang berakal, yaitu orang yang menyimak nasihat dengan baik, penuh perhatian, dan tidak main-main. Hak-hak Allah yang harus dipelihara. Memelihara berarti tidak mengabaikan dan tidak mengurangi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita penuhi ada dua macam. Yang pertama, melaksanakan yang wajib, dan yang kedua, meninggalkan yang haram. Melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segala larangan adalah takwa. Faktor di balik takwa adalah takut akan azab dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa bertakwa, ia telah melindungi diri dari keburukan dunia dan akhirat yang memang harus dijauhi. Di samping itu, ia akan mendapat kenikmatan surga dan keridhaan Sang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mendekat pada Allah, satu-satunya cara mendekat pada Allah adalah menaatinya. Mentaatinya berarti melaksanakan yang wajib dan yang sunnah, serta meninggalkan yang haram dan yang makruh. Bentuknya adalah mendahulukan yang wajib atas yang sunnah dan lebih menjauhi yang haram daripada yang makruh. Ini berbeda dengan orang-orang bodoh yang mengira dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sebenarnya mereka jauh. Mereka meninggalkan kewajiban demi menunaikan amal sunnah dan melakukan perbuatan haram ketika ingin menjauhi perkara makruh. Hanya orang-orang sesat dan pandir saja yang melakukan hal ini. Betapa bodoh orang yang beribadah dengan hati menyimpan ria, hasad, dan sombong, dan ujub. Dalam surat Al-Qaf ayat 104, yang artinya yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Betapa banyak orang yang memandang sesuatu yang tak boleh dipandang, membicarakan sesuatu yang tak layak dibicarakan, dan meremehkan sesuatu yang tak patut diremehkan. Mereka mengira itu semua boleh, padahal haram. Dan takwa itu ada dua jenis. Pertama, berkenaan dengan sikap hati yang terdiri dari dua macam. Wajib. Yang pertama wajib, seperti iman dan ikhlas dalam berbuat. Serta yang kedua, haram, seperti ria dan pengagungan berhala.
Kedua, berkenaan dengan perbuatan anggota badan seperti pandangan mata, sentuhan tangan, gerakan kaki, dan ucapan lidah. Buah takwa. Takwa yang benar pasti membuahkan wara'. Dan wara' adalah meninggalkan sesuatu yang boleh agar tidak terjebak dalam sesuatu yang tidak boleh. Periksalah ketakwaan lewat anggota badan dan perasaan. Sudah dijelaskan bahwa takwa berkaitan dengan hati dan anggota badan. Mari kita mulai dengan mengenali takwa pada anggota tubuh, yakni dengan mengamati apakah perbuatan lahiriah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau perbuatan lahiriah sudah bisa dikategorikan telah memelihara batasan-batasan Allah, silakan lanjutkan dan mengamati kolbu. Kalau sikap kolbu seseorang istiqomah dan sesuai dengan tujuan aktivitas lahiriah yang dilakukan, maka ia adalah salah satu kekasihnya. Sayangnya sulit menemukan orang seperti itu di zaman seperti ini. Introspeksi ini harus dilakukan secara mendetail dengan mengamati setiap aktivitas anggota tubuh. Apakah sudah sesuai dengan perintah dan larangan Allah atau tidak? Lidah misalnya, apakah ia mengucapkan apa yang diperintahkan Allah, seperti menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran? Kalau sudah yakin bahwa lidah hanya mengucapkan apa yang diperintahkan, amatilah. Apakah ia juga sudah menjauhi perkataan yang dilarang? Jika ternyata lidah memang terpelihara dari ragam ucapan yang dilarang, lanjutkan dengan mengamati mata. Apakah mata hanya melihat hal-hal yang halal dan menjauhi hal yang haram? Apakah mata memang beristiqomah dan memandang apa yang dibolehkan? Teruskanlah dengan mencermati telinga. Apakah telinga hanya mendengar apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang? Bila telinga sudah menjalankan tugasnya dengan baik, lanjutkanlah dengan mengamati tangan. Apakah benar-benar hanya menyentuh benda halal, menjauhi benda haram? Kalau ternyata tangan sudah seperti yang diharapkan, lanjutkan dengan memperhatikan kaki. Apakah kaki sudah menunaikan kewajiban dan menjauhi larangannya? Jika kaki sudah berfungsi sesuai dengan yang diperintahkan Allah, lanjutkan. Lanjutkanlah dengan mengamati perut, kemaluan, dan begitulah seterusnya. Apabila sudah benar-benar yakin bahwa seluruh anggota tubuh beristiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan, jangan buru-buru puas. Amatilah tujuan dengan melaksanakan semua itu. Apakah semua aktivitas lahiriah itu hanya ditujukan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Setelah mendapati semua aktivitas hanya ditujukan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesapilah, adakah rasa takjub dalam diri hingga merasa lebih baik daripada orang lain karena telah berhasil mentaatinya? Kalau tidak menemukan rasa takjub dalam diri, perhatikanlah, adakah rasa sombong karena telah melakukan semua itu? Kalau memang tidak ada, dan itu memang tidak boleh, amatilah, adakah perasaan bahwa kemampuan melakukan ibadah ini adalah berkat besarnya hasrat dan tekad dalam diri, bukan berkat bantuan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila memang tidak terbersit perasaan picik itu sedikit pun, sadarilah, adakah rasa bangga dalam diri karena sukses menepis perasaan picik itu? Kalau memang tidak ada, cermati, apakah motivasi melakukan semua itu benar-benar hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau semua perasaan menyimpang tersebut memang tidak ada dalam hati, perhatikan, adakah perasaan picik lain seperti iri, merasa hebat, dan berambisi mendapatkan kemuliaan di muka bumi? Apabila setelah direnungkan ternyata semua itu jauh dari diri,
orang pasti sadar bahwa dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kendati merasa dekat dengannya. Berpaling darinya walaupun merasa menghadap kepadanya, dan bersandar kepadanya, kepada makhluk meskipun merasa bersandar kepadanya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.